Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillahi ajma'in wa ila hadrati al-muallif Ihya Ulumiddin al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa nafa'ana bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah karibaan penghulu alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Alhamdulillah, kita memulai pengajian kitab Ihya Ulumiddin, berharap keberkahan daripada Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi. Ini bab pertama, penjelasan tentang ilmu. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Bab yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan daripada ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, wa ta'allumi dan orang yang belajar ilmu, wa syawahidihi dan dalil-dalil yang kemudian menjadi dasar daripada ilmu, minan naqli, baik itu dalil naqli yakni Al-Qur'an dan hadis, wal aqli dan juga dalil berdasarkan rasio. Fadilatul ilmi, adapun keutamaan daripada ilmu, syawahiduha dan dalil-dalil daripada ilmu itu, minal Qur'ani, yang pertama tentu daripada Al-Qur'an. Qauluhu azza wa jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah mengakui, annahu bahwasanya dia Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan para ahli-ahli ilmu, qa'iman bil qisti, yang tegak dengan keadilan. Surah Al-Imran ayat 18. Dari ayat ini Al-Musannif Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ingin menyampaikan, fangzur, maka perhatikanlah daripada ayat ini, kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahlil ilmi. Bagaimana Allah begitu mengagungkan para ahli ilmu, sehingga para ahli ilmu ini ditempatkan pertama kedudukannya Allah, kedua yang selanjutnya wasanna bil malaikati, yang kedua para malaikat, wasallasa bil bi ahlil ilmi, dan yang ketiga
para ahli-ahli ilmu. Dari sini kita dapat kemudian mengambil kesimpulan betapa Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu sampai kemudian ditaruhnya oleh Allah di bawah para malaikat. Wa nahika bihadza sarafan wa fadlan wa jalaan wa nublan. Cukuplah dasar daripada ayat ini engkau mengetahui bihadza sarafan tentang kemuliaan orang-orang ahli ilmu, wa fadlan dan keutamaan para ahli ilmu, wa jalaan dan kejelasan kedudukan daripada ahli ilmu, wa nublan dan ketinggian derajat orang-orang berilmu ketika kita memahami ayat surah Al-Isra ayat 18 ini. Ada ayat lain, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara mereka, walladzina dan orang-orang utul ilma, para ahli-ahli ilmu, darajat, beberapa derajat tinggi. Allah angkat derajat para orang-orang ahli ilmu. Ayat ini juga pun sama menerangkan betapa orang-orang ahli ilmu itu derajatnya oleh Allah diangkat. Kita kasih gambaran sederhana begini. Ketika kita bertemu dengan guru, akan berbeda ketika kita bertemu, mohon maaf, tanpa merendahkan jenis pekerjaan orang lain. Seperti ketika kita berpapasan dengan guru kita, kemudian berpapasan lagi dengan orang yang tidak kenal, namun bukan guru kita. Tentu ketika kita di jalan bertemu dua orang ini, perlakuan kita akan berbeda. Ketika kita bertemu dengan guru kita, maka minimalnya saja kita cium tangan. Kita cium tangan, mengagungkan mereka sebagai guru kita yang punya kedudukan lebih tinggi ilmunya dan mengajarkan ilmu itu kepada kita. Dari situ saja, dari pandangan manusia, Allah sudah mengangkat derajat para orang-orang ahli ilmu. Belum lagi tentu akan berbeda kedudukan bagaimana. Dalam dunia industri, para ahli-ahli ilmu, orang yang punya kemampuan, kompetensi di bidang ilmu, itu mendapatkan penghasilan atau upah atau gaji tentu akan berbeda dengan orang-orang yang bekerja dengan akal, dibandingkan dengan orang yang bekerja dengan tenaga. Apa sebab? Orang-orang yang punya kemampuan di bidang pengetahuan, keilmuan, maka mereka ditaruhnya di tempat di mana mereka dipekerjakan dengan jabatan tertentu dan kemudian memiliki upah yang berbeda tentunya dibanding dengan para orang-orang yang bekerja dengan tenaga. Dari sini saja sudah kita dapat tarik kesimpulan betapa Allah kemudian mengangkat derajat mereka orang-orang yang ahli ilmu. Ayat tadi adalah surah Al-Mujadalah ayat 11. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, yakni kepada Abdullah dan juga kepada Abdullah bin Abbas dan kepada Abbas yang merupakan paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'i mi'atin darajatin. Satu orang ulama derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman 700 orang beriman. Jadi satu ulama dengan 700 orang beriman lebih tinggi derajatnya ulama. Makanya kematian ulama satu saja tentunya ada satu keterangan siapa yang tidak merasa sedih ketika mendengar ulama yang wafat, ulama yang meninggal, dia adalah ciri termasuk orang-orang yang munafik. Apa sebab? Cara Allah kemudian menghilangkan ilmu dari muka bumi, bukan mengangkat ilmu itu, tetapi bagaimana kemudian para ahli-ahli ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu belakangan ini kita sendiri mendengar di masa-masa pandemi ini banyak para ulama yang kemudian baik karena sebab pandemi ataupun karena sebab lain, banyak para ulama-ulama yang dekat dengan Allah kemudian diangkat. Dan ini merupakan musibah besar bagi kita orang-orang yang selalu kemudian mengikuti jejak mereka, mengambil sumber-sumber keilmuan dari mereka. Ketika mereka diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, berarti sumber-sumber ilmu yang harusnya kita gali berkurang. Dan itu cara Allah kemudian mengangkat ilmu dari tempat kita.
Ma baina darajataini. Jadi antara seorang ulama dengan 700 orang beriman, itulah jarak perbedaan ulama dengan mereka orang-orang beriman. Jarak derajatnya. Jadi 1 derajat ulama itu lebih tinggi daripada 700 orang beriman. Derajatnya. Ma baina darajataini, dan jarak di antara 1 derajat itu masyiratun khamsimi'atin amin, maka perjalanannya sekitar khamsimi'atin 500 am, 500 tahun perjalanan. Coba bayangkan. Ketika satu ahli ilmu derajatnya 700 dibanding dengan orang-orang beriman, dan satu jarak derajat mereka dengan orang beriman, maka sama dengan 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 700 dikali 500 itu sama dengan 35.000 tahun perjalanan derajat antara para ulama dengan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Betapa Allah kemudian begitu tinggi mengangkat mereka, para ulama, para guru-guru kita, para ahli-ahli ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan tetesan berkah daripada ulama yang mereka merupakan warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Kenapa sih para ulama kemudian disebut sebagai warasatul anbiya? Salah satu contohnya adalah sholat. Baginda Rasul kemudian menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Sementara kita yang hidup jaraknya 14 abad dengan baginda Rasul, bagaimana bisa melihat baginda Rasul? Maka tentunya ketika kita sholat, kita mengikuti guru kita. Yang guru kita dia melihat gurunya. Yang gurunya guru kita melihat lagi kepada gurunya. Sampai kepada para ahli mujtahid, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan seterusnya. Mereka para mujtahid kemudian melihat tabi'in, melihat sahabat, sampai kepada melihat baginda Rasul. Maka para ulama yang kemudian menjadi pewarisnya para nabi, warisannya itu bukannya bukan dirham, warisan kekayaan yang ada satu hadis, innal ulama'a warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi itu lam yurisu dinaron. Dia tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan tidak mewariskan dirham. Artinya para nabi itu tidak mewariskan kepada para sahabat dan kepada para ulama kekayaan. Akan tetapi apa yang diwariskan? Innama warasul ilma. Tapi yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu kepada para ulama. Dan para ulama mengajarkan ilmu itu kepada kita. Wa qala azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali? Akan berbeda di hadapan Allah. Orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan di hadapan Allah tentu berbeda. Berbeda dari sisi apa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang baik, maka cirinya diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Dalam surah Az-Zumar ayat 9. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari golongan hambaku, kata Allah, mereka adalah para ulama. Apa sebab para ulama takut? Sebab para ulama itu kemudian mendapatkan bagaimana cerahan rahmat dari Allah melalui ilmu itu, yang kemudian ilmu itu membuat mereka kemudian menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada rasa takut itu berbeda. Kalau kalimat khauf, nah ini lagi-lagi yakhsha dengan khauf itu berbeda. Kalau khauf itu takut kepada secara umum.
manusia umum itu takut, khauf menggunakan. Dalam Al-Quran itu ketika ketakutan itu bersifat untuk manusia secara umum, maka kalimat Al-Quran itu menggunakan kalimat khauf. Salah satu contohnya adalah min ju'i wa amanahu min khauf. Tetapi ketika takut itu disematkan kepada para ulama, takut itu disematkan kepada orang ahli-ahli ilmu, di dalam Al-Quran tidak menggunakan kalimat khauf, tapi menggunakan kalimat yakhsa. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari golongan hambaku minal ulama. Apa sebab kalimat yakhsa itu disematkan kepada para ulama, sementara kalimat takut yang umum itu digunakan kalimatnya khauf? Karena ketika yakhsa itu ketakutan yang kemudian diolah oleh daya pikir, diolah dari kemampuan dia di bidang ilmu, kemudian semakin dia merasa takut, dia semakin mendekati Allah Subhanahu wa taala.